Hai Sobat Channel, kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul Desa Kaligangsa. Cerita ini masuk dalam kategori cerita mite atau cerita pewayangan. Desa Kaligangsa terletak di antara kota Tegal dan kota Brebes. Cerita Desa Kaligangsa akan berhubungan dengan sejarah berdirinya Kabupaten Brebes. Sebelum saya melanjutkan cerita Desa Kaligangsa, terlebih dulu saya akan bercerita tentang sejarah berdirinya Kabupaten Brebes. Pada tanggal 17 Januari 1678 di Jepara diadakan pertemuan antar adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah. Mereka membahas tentang perjanjian antara Amangkurat II dengan VOC yang memberikan tanah Mataram untuk VOC sebagai ganti biaya perang melawan pasukan Trunojoyo. Dalam pertemuan itu terjadi perselisihan antara Tumenggung Martoloyo selaku Adipati Tegal dengan Tumenggung Martapura selaku Adipati Jepara, yang menyebabkan keduanya tewas. Tumenggung Martoloyo tewas ditikam dengan keris Kiai Kasur milik Martapura, sedangkan Tumenggung Martapura tewas ditikam dengan keris Kiai Sepuh milik Martoloyo. Konon kedua keris tersebut buatan dari Desa Kaligangsa yang dibuat oleh empu kembar bernama Empu Banisem dan Empu Kasilem. Kedua empu kembar tersebut adalah anak dari Empu Supa, karena Empu Supa sendiri bersaudara kembar, yaitu Empu Supatrio alias Supaganti bersaudara kembar dengan Empu Supa Mandrangi alias Pangeran Sedayu. Empu Supa yang menetap di Kaligangsa adalah Empu Supatrio yang dikenal dengan nama Ki Kriya Kusuma. Sewaktu mengabdi di Kerajaan Majapahit, beliau mengembara sampai ke daerah Kayangan Api di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian setelah beliau bertemu Sunan Kalijaga, beliau masuk Islam dan mengabdi di Kesultanan Demak. Beliau mengembara sampai di Desa Kaligangsa dan dikenal dengan nama Arya Kusuma alias Mbah Bapang. Beliau menikahi adik kandung Sunan Kalijaga yang bernama Dewi Rasawulan. Sebelum menikah dengan Empu Supa, Dewi Rasawulan adalah seorang janda yang sebelumnya dikenal dengan nama Nyai Rondo Kasian. Dewi Rasawulan adalah janda yang memiliki satu anak bernama Caka Tarub. Dinamakan Caka Tarub karena sewaktu bayi ditinggalkan di atas makam ayahnya, yaitu Syekh Maulana Mahribi, yang makamnya beratap atau bertarub. Ketika bayi itu telah dewasa, maka dikenal dengan nama Caka Tarub. Dan desa tempat ditinggalkannya bayi itu dinamakan Desa Tarub yang berada di Kabupaten Tegal. Sedangkan air terjun tempat mandinya para bidadari berada di daerah Jatinegara. Salah satu bidadari tersebut ada yang dikenal dengan nama Dewi Lanjar di daerah Pekalongan. Setelah Dewi Rasawulan itu menikah dengan Empu Supa, dikaruniai anak kembar yaitu Empu Banisem dan Empu Kasilem. Sedangkan Sunan Kalijaga sendiri menurunkan seorang putra di Desa Kaligangsa yang bernama Mbah Dawil. Mbah Dawil dikenal dengan nama Aki Penjaga Bendungan. Mbah Dawil juga dikenal sebagai pamong desa atau kepala desa pertama di Desa Kaligangsa. Jadi nama Desa Kaligangsa itu diberikan setelah berdirinya Kabupaten Brebes, yaitu pada tanggal 18 Januari 1678. Pada saat itu Kabupaten Tegal terbagi menjadi dua wilayah, wilayah Tegal dan wilayah Brebes. Setelah Tumenggung Martoloyo meninggal, maka tampuk kepemimpinan diberikan kepada adik-adik Martoloyo, yaitu Arya Suralaya sebagai Bupati Brebes dan Reksonegoro sebagai Adipati Tegal. Setelah peresmian hari jadi Kabupaten Brebes, Adipati Arya Suralaya kemudian menancapkan pohon randu yang berjumlah 9 sebagai pembatas wilayah utara antara Kabupaten Tegal dengan Kabupaten Brebes. Dan randu yang berjumlah 9 itu adalah simbol dari tempat bertemunya para wali songo di daerah tersebut. Maka desa itu dikenal dengan nama Desa Randu Sanga, yang artinya pohon randu yang berjumlah 9. Kembali ke cerita asal-usul nama Desa Kaligangsa. Nama Kaligangsa diambil dari 3 suku kata, yaitu Kali yang artinya sungai, lalu Gong yang artinya alat musik gamelan,
dan Kangsa yang artinya racun keris. Empu Banisem dan Empu Kasilem selain membuat keris senjata untuk para prajurit dan para abdi dalam, mereka juga membuat alat-alat pertanian untuk para petani. Empu Banisem menempati sebelah timur sungai, maka masyarakat menyebutnya Desa Kalikangsa Wetan. Sedangkan sebelah barat ditempati oleh Empu Kasilem, maka masyarakat menyebutnya Desa Kalikangsa Kulon. Setelah pemerintah Belanda akan membuat jalur kereta api pada tahun 1902, maka pada tahun 1901 sungai perbatasan Tegal Brebes dilebarkan dan digeser agak ke barat. Kemudian sungai tersebut dikenal dengan nama Sungai Elon, karena waktu pembuatannya orang-orang desa menggali dan memindahkan tanahnya menggunakan keranjang elon, yaitu keranjang yang terbuat dari anyaman bambu, maka dikenal dengan nama Sungai Elon. Sunan Kalijaga datang ke Kalikangsa untuk menetap sementara dalam upaya menyebarkan agama Islam melalui media wayang golek yang diadakan setiap bulan suro sekali. Acara hajatan atau gawe dalam istilah Jawanya, maka acara tersebut dikenal dengan istilah candi gawe yang artinya makam kuno berhajat, sehingga tempat diadakannya sedekah bumi dikenal dengan nama Desa Kalikangsa Gawe. Sampai sekarang setiap tahun di bulan Muharram atau bulan Suro diadakan acara sedekah bumi yang dikenal dengan nama acara Candi Gawe. Konon makam kuno tersebut tidak ada yang mengetahui siapa nama asli beliau. Barulah ketika tahun 1970, Ibu Suherni, seorang paranormal yang menguasai 182 bahasa kuno. Ibu Suherni adalah istri dari Patoyib, penemu harta karun Gong pada tahun 1965 bertepatan dengan G30 SPKI. Oleh Ibu Suherni, nisan makam tersebut dibaca dan berbunyi nama Prabu Gendrayana. Tidak tahu siapa yang menancapkan nisan tersebut, apakah Sunan Kalijaga atau telah ada sebelumnya. Karena konon menurut cerita, tempat ini dulunya adalah sebuah lautan. Hal ini dengan diketemukannya tambang besar dan bekas kayu-kayu kapal yang terkubur di bawah tanah saat warga akan menggali untuk membuat sumur. Menurut cerita turun-temurun, di daerah ini dulunya lautan dan pelabuhannya ada di ujung Rusi Kabupaten Slawi. Hal ini akibat karena sebuah erupsi letusan besar dari Gunung Krakatau Purba yang mengakibatkan terjadinya pasang surut air laut dan perubahan daratan. Makam Mbah Papang dipercaya sebagai tempat moksanya Prabu Gendrayana, yaitu Raja Jawa dari tanah India yang masih keturunan Pandawa V. Prabu Gendrayana adalah raja yang mengawali peralihan wayang Purwa ke wayang Madya, yaitu cerita India pindah ke cerita Jawa. Prabu Gendrayana merupakan buyut dari Prabu Angling Darma. Beliau pergi meninggalkan negeri India atas petunjuk Dewata untuk mendirikan negeri Mamenang yang sebelumnya disimpan dalam bambu wuluh gading. Kemudian digelar di tanah Jawa, yaitu di Daha Kediri. Akhirnya kerajaan Kediri diberikan kepada putranya, yaitu Prabu Jayabaya. Setelah itu Prabu Gendrayana meninggalkan Kediri untuk laku moksa. Konon tempat pelabuhan terakhirnya adalah Desa Kalikangsa. Kembali ke cerita asal nama Desa Kalikangsa. Kalikangsa terdiri dari 3 suku kata: Kali yang artinya sungai, Gong yang artinya gamelan, dan Kangsa yang artinya racun. Cerita penemuan gong tersebut juga tidak lepas dari cerita mistis. Gong tersebut dijaga oleh seorang makhluk gaib tinggi besar bernama Ki Yudapati yang jarinya sampai sebesar pisang Ambon. Beliau sambil membawa sangkar emas dan di dalamnya ada burung gaib yang disebut burung Nocalima. Dan barang siapa yang bisa mengambil sangkar dan burung itu, kelak akan bernasib mujur atau menjadi seorang pemimpin.
Sebelum penemuan gong, ada sebuah cerita tentang dua orang pertapa dari desa Randusanga yang bertapa 40 hari 40 hari 40 malam untuk mengambil harta karun tersebut. Dalam wangsinya, arwah Sunan Kalijaga menemui mereka. Sunan Kalijaga berkata bahwa kalian tidak diizinkan mengambil karena bukan warisnya. Namun kelak yang bisa mengambil harta karun ini adalah keturunannya. Akhirnya anugerahnya diganti dengan wejangan ilmu saja. Harta karun ini kelak akan diambil oleh anak kelima dari yang punya pekarangan ini. Akhirnya dua orang tersebut menghampiri pemilik pekarangan ini yang saat itu Pak Thoyib belum lahir. Orang tua Pak Thoyib baru mempunyai dua orang anak. Kemudian pertapa tersebut memberitahu kalau nanti punya anak kelima, tolong dirawat baik-baik. Mereka pun pergi. Kedatangan Sunan Kalijaga di desa Kalikangsa diceritakan lewat cerita wayang golek dalang Tegalan dalam kitab-kitab pedalangan wayang golek. Umumnya kisah cerita raja-raja Jawa dan Wali Songo, Sunan Kalijaga pernah menjadi guru dari dua wali dari Baghdad yang bernama Syekh Junaidi al-Baghdadi yang menetap di desa Randusanga dan Syekh Pandancati yang kemudian menetap di desa Bantar Bolang, Pemalang. Sebelum mereka bertemu Sunan Kalijaga, mereka telah bertemu seorang wali yang bernama Mbah Rubi dari desa Kelampok, Brebes. Hai Sobat Channel, kembali lagi saya akan melanjutkan cerita tentang asal-usul desa Kalikangsa part 2. Melanjutkan cerita sebelumnya bahwa sejarah desa-desa di Tegal tidak lepas dari peranan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga membantu menyebarkan agama Islam di 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Saya akan bercerita sejarah berdirinya Tegal dan desa-desa yang saya ketahui. Menurut Tom Pires, pedagang asal Portugis yang singgah di pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an, nama Tegal diambil dari kata Tetegal yang artinya tanah yang subur. Ki Gede Sebayu adalah anak dari Pangeran Onje. Onje artinya Ono Nang Jepara, merupakan asuhan dari Ratu Kalinyamat, Bupati Jepara. Dan Pangeran Onje adalah Adipati Purbalingga. Pangeran Onje anak dari Batara Katong alias Jaka Umbaran, Adipati Ponorogo, yang masih keturunan Brawijaya V alias Bre Kertabumi Majapahit. Sedangkan Batara Katong alias Jaka Umbaran alias Syekh Sekar V kakak beradik dengan Raden Patah, Raja Demak. Mereka anak dari Brawijaya V dan Ki Gede Sebayu adalah keturunan Raja Brawijaya V sampai Raden Wijaya pendiri Majapahit. Tokoh sejarah di Tegal diantaranya Sunan Kalijaga, Dewi Rasa Wulan, Ki Gede Sebayu, Ki Gede Wonokusumo, Mbah Panggung, Mpu Supa, Jaka Tarub, Ki Ageng Selo, Amangkurat I, Ratu Kalinyamat, Mbah Bregas, dan Pangeran Purbaya berasal dari keturunan yang sama, yaitu pendiri Majapahit yang bernama Raden Wijaya atau Kertarajasa. Saya akan menjelaskan 4 raja di masa Sunan Kalijaga. Yang pertama, Brawijaya V, Raja Majapahit yang memerintah tahun 1478 sampai 1527. Kerajaan Majapahit letaknya di Mojokerto dan Kediri. Dalam cerita ini, Sunan Kalijaga akan mengislamkan Prabu Brawijaya V. Cerita ini ada dalam lakon Nayagenggong dan Sabda Palon. Sabda Palon identik dengan Semar dan kemunculan 3 anaknya, Gareng, Petruk, dan Bagong, yang merupakan sukma atau sedulur papat dari Brawijaya V yang berdialog batin dengan Sunan Kalijaga. Kedua, Raden Patah, Raja Demak,
yang memerintah tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah adalah putra dari Brawijaya V Raja Majapahit dengan Putri Campa. Raja Demak selanjutnya adalah Sultan Trenggono, ayah dari Ratu Kalinyamat. Arya Penangsang adalah sepupu Ratu Kalinyamat. Keduanya adalah cucu dari Raden Patah Demak. Peran Sunan Kalijaga dalam menumpas pemberontak yang diketuai Mbah Bergas kemudian diberi tanah pertikan oleh Sultan Trenggono di Kadilangu, Demak. Jaka Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono. Jaka Tingkir kemudian memindahkan kerajaan Demak ke Pajang yang letaknya di Surakarta. Yang ketiga, Jaka Tingkir, Raja Pajang yang memerintah tahun 1549 sampai 1582. Hadiwijaya alias Jaka Tingkir dinamakan Jaka Tingkir karena sewaktu dilahirkan, ayahnya menanggap wayang kulit, dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Wayangnya tertiup angin berbunyi karebet, makanya dinamakan Mas Karebet. Dan Tingkir diambil dari nama dalang tersebut, maka dinamakan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir juga merupakan keturunan dari Brawijaya V Raja Majapahit. Jaka Tingkir memiliki keturunan bernama Pangeran Benowo. Pangeran Benowo bersepupu dengan Ki Gede Sebayu. Pangeran Benowo, Ki Gede Sebayu, dan Sutawijaya mereka bergabung dalam merebut kembali Kerajaan Pajang. Kemudian disatukan menjadi Kesultanan Mataram. Peran Sunan Kalijaga di Pajang adalah guru dari Jaka Tingkir. Yang keempat, Danang Sutawijaya atau yang disebut Sultan Agung adalah Raja Mataram tahun 1613 sampai 1645. Danang Sutawijaya adalah pendiri Kesultanan Mataram Islam. Sultan Agung Mataram atau Danang Sutawijaya merupakan keturunan Brawijaya V Raja Majapahit. Bergelar Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama atau sering disebut Panembahan Senopati. Pangeran Benowo anak kandung Jaka Tingkir, sedangkan Sultan Agung Mataram anak angkat Jaka Tingkir. Peran Sunan Kalijaga di Mataram membantu mendirikan Kerajaan Mataram Islam. Asal-usul Desa Kaligangsa Part 3, melanjutkan cerita sebelumnya. Sekarang saya akan bercerita tentang sejarah berdirinya Kabupaten Tegal. Semasa kecil Ki Gede Sebayu diasuh oleh kakeknya yaitu Ki Ageng Punut yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Sebelumnya Ki Gede Sebayu mengabdi di Kerajaan Pajang. Namun saat Arya Pangiri berkuasa, akhirnya Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang ke Desa Sedayu. Ki Gede Sebayu lalu bergabung dengan prajurit Mataram dan Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Arya Pangiri yang memerintah dengan sewenang-wenang. Dengan kesaktian Ki Gede Sebayu lewat tombak pendeknya, banyak prajurit yang tewas, sehingga Arya Pangiri menyerah. Akhirnya kerajaan Pajang diberikan ke Pangeran Benowo. Kemudian Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang untuk menempati sebuah daerah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Ki Gede Sebayu melakukan perjalanan dari Pajang yaitu Surakarta, kemudian sampai di Desa Taji, lalu bertemu Demung Ki Gede Karanglo Kabupaten Klaten, lalu melanjutkan lagi sampai di Banyumas Kadipaten Purbalingga. Ki Gede Sebayu ziarah lebih dulu ke makam ayahnya yaitu Adipati Onje di Purbalingga. Setelah itu berjalan lagi sampai di Pelawangan, kemudian menyusuri pantai utara, sampailah rombongan beliau di suatu padepokan. Melihat tanah yang subur atau Tegal serta ada sebuah padepokan, mereka pun berhenti dan bermaksud untuk menempati daerah itu. Ki Gede Sebayu bersama rombongan terpilih 40 ahli, termasuk ahli kerajinan, ahli tenun, ahli pertanian, ahli pertukangan, ahli pandai besi, dan sebagainya,
mereka kemudian sowan di padepokan milik Ki Gedhe Wonokusumo yang merupakan sesepuh sekaligus juru kunci makam Mbah Panggung. Kedatangan Ki Gedhe Sebayu disambut gembira oleh Ki Gedhe Wonokusumo di padepokannya. Lalu Ki Gedhe Sebayu meminta izin untuk membabat alas membangun masyarakat latah Tegal. Ki Gedhe Sebayu ternyata berasal dari keturunan yang sama dengan Ki Gedhe Wonokusumo, yaitu anak dari Batara Katong, Syekh Sekar Delima, keturunan Brawijaya V, Raja Majapahit. Ki Gedhe Sebayu pun mendapat izin dari Ki Gedhe Wonokusumo untuk membangun Tegal. Dengan bekal ilmu agama serta misinya dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Ki Gedhe Sebayu mulai melakukan pembangunan masjid dan pondok pesantren serta pembangunan saluran irigasi Kaligung. Ki Gedhe Sebayu juga membimbing masyarakat dan menanam rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pembangunan masjid, beliau mengutus Ki Jagasura dan Ki Suralawean untuk menebang pohon jati yang ukurannya sangat besar untuk dijadikan sakatiang utama masjid. Karena ukurannya sangat besar, mereka berdua pun kembali. Akhirnya Ki Gedhe Sebayu mengadakan sayembara yang diikuti oleh 25 orang, dalam bahasa Jawanya Selawe. Maka tempat itu dinamakan Selawi. Dengan kesaktiannya, Pangeran Purbaya akhirnya berhasil menebang kayu jati itu dengan tangan kosong. Tempat masjidnya itu ada di Desa Kalisoka, Dukuwaru, Slawi, dan tempat pohon jati itu berdiri dinamakan Desa Jatimulya, Kecamatan Lebak Siu. Karena banyaknya peserta yang tidak berhasil membabak dahan pohon itu, maka desa itu dinamakan Babakan, Kecamatan Lebak Siu. Pangeran Purbaya adalah anak dari Panembahan Senopati atau Sultan Agung Mataram, merupakan keturunan Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Kemudian sayembara itu dimenangkan oleh Pangeran Purbaya. Ki Gedhe Sebayu memiliki 2 orang anak. Anak laki-lakinya bernama Pangeran Hanggawono yang kemudian menjadi Bupati Tegal kedua, yang merupakan ayah dari Tumenggung Martoloyo. Anak perempuannya akhirnya dinikahkan dengan Pangeran Purbaya, pemenang sayembara. Ki Gedhe Sebayu dikukuhkan oleh Bupati Pemalang untuk menjadi sesepuh dengan pangkat Juru Demang. Pengangkatan Ki Gedhe Sebayu atas keberhasilan panen pertanian dengan perayaan tradisional sesuai kebudayaan Islam pada malam bulan purnama tanggal 12 April 1580, maka tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Tegal. Nama Slawi juga berarti bertemunya Kanjeng Slawe, para kesatria terpilih untuk membicarakan perkembangan kemajuan wilayah Tegal untuk menjadi pusat kekuasaan di Kabupaten Tegal. Kemudian Ki Gedhe Sebayu ditunjuk sebagai Juru Demang setingkat Tumenggung oleh Panembahan Senopati, penguasa Mataram, pada tanggal 18 Mei 1601 Masehi. Namun hari jadi kota Tegal tetap ditetapkan saat pengangkatan pertama, yaitu pada tanggal 12 April 1580 Masehi. Sekarang saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di Tegal. Desa Krandon, yang artinya Dondonane Barange Sunan Kalijaga, artinya tempat Sunan Kalijaga menyimpan alat gamelan. Kemudian Desa Kaligangsa identik dengan Sunan Kalijaga, Dewi Rasawulan, dan Empu Supa. Desa Tarup identik dengan Jaka Tarup, anak dari Dewi Rasawulan, adik Sunan Kalijaga. Desa Balamoa, Desa Pesurungan, Desa Pangset, Desa Kepandean, Sumur Panggang, Kali Kemiri, Desa Sitapurna, Desa Sitakaton identik dengan nama Mbah Bergas alias Jamaluddin. Mbah Bergas merupakan keturunan dari anak selir Sultan Trenggono dan keturunan dari Brawijaya V, Raja Majapahit yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Kesultanan Demak.
Jamaluddin alias Mbah Bergas mengumpulkan para begal, maling, judi, maka daerah itu dinamakan Desa Balamoa yang ada di Kabupaten Tegal. Jamaluddin melakukan ontran-ontran di daerah Demak. Sultan Trenggono pun kewalahan tidak bisa menangkap. Sultan Trenggono mengutus Sunan Kalijaga untuk menangkap Jamaluddin. Sunan Kalijaga akhirnya menyamar menjadi perampok dan bergelar Brandal Lokajaya. Setelah masuk Islam, Mbah Bergas alias Jamaluddin mengembara sampai ke desa Margo Agung, Sleman, Jogja. Mbah Bergas juga sampai di desa Lumbung Sari, Buluwalang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peran Sunan Kalijaga dalam menumpas pemberontak yang diketuai Mbah Bergas kemudian diberi tanah perdikan oleh Sultan Trenggono di Kadilangu, Demak. Karena tidak diakui sebagai anak oleh Sang Prabu, maka Jamaluddin melakukan kerusuhan sehingga menjadi buronan kerajaan dan bersembunyi di suatu daerah. Kemudian Sang Prabu mengutus Sunan Kalijaga untuk menangkap Jamaluddin. Kemudian Sunan Kalijaga bermunajat di tepi sungai menggunakan tasbih yang terbuat dari kemiri. Tasbihnya menggelinding ke sungai yang kemudian dinamakan Sungai Kemiri yang sekarang ada di Terminal Tegal. Atas petunjuk Sang Maha Kuasa, akhirnya Sunan Kalijaga mendapat petunjuk ide untuk bisa menangkap komplotan tersebut. Maka Sunan Kalijaga mengadakan acara sayembara berupa tari ronggeng adu kesaktian. Siapa yang bisa menjatuhkan lawan, dialah pemenangnya. Terjadilah saling dorong-mendorong antara Sunan Kalijaga dan Jamaluddin. Maka daerah itu dikenal dengan nama Desa Pesurungan, yang artinya saling dorong-mendorong. Salah satu komplotan tersebut ada yang lari ke arah kali yang penuh alang-alang, maka daerah tersebut dinamakan Kali Alang. Kemudian salah satu tertangkap dan diikat menggunakan tali yang terbuat dari kulit pohon waru, maka dinamakan Desa Pangset, yang artinya pangwaru yang diseset, yaitu kulitnya pohon waru yang dijadikan tali. Kemudian ada yang tertangkap lalu dibakar di sumur tua dan dinamakan Desa Sumur Panggang. Akhirnya Jamaluddin alias Mbah Bergas bersembunyi dengan kesaktiannya menggunakan ajian Halimun, dan saat itu Sunan Kalijaga mulai membuka mata batinnya dan mulailah nampak atau kelihatan Jamaluddin tersebut. Maka desa tersebut dinamakan Desa Sidakaton, yang artinya sudah mulai kelihatan. Akhirnya setelah melakukan pengejaran ditangkap oleh Sunan Kalijaga dan kemudian menjadi muridnya. Akhirnya Jamaluddin menyempurnakan ilmunya dan diberi nama Mbah Sampurna yang menetap di Desa Sidapurna, yang artinya telah berakhir.